Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi kepada Bapak Rasim ya, atas waktunya untuk presentasi dari kelompok 6. Kebetulan saya bersama Pak Asep Indra akan mempresentasikan bab 6 dari buku yang berjudul A Rich Shame How New Pedagogy Find Deep Learning. Di bab 6 ini judulnya adalah mengenai kepemimpinan perubahan baru. Memang agak rancu juga sih melihat judulnya, tapi kita akan coba untuk mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai apa maksud dari kepemimpinan perubahan baru ini, gitu ya. Oke. Nah, ini sebagai pendahuluannya bahwa saat ini memang perkembangan teknologi yang sangat cepat mengakibatkan berubahnya semua aspek kehidupan. Nah, termasuk di dalam dunia pendidikan. Jadi tidak kayaknya hampir tidak ada yang terkena imbas dari teknologi gitu ya. Nah, termasuk di dalamnya itu adalah pendidikan. Kita tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan saat ini sudah menggunakan teknologi mulai dari proses perekrutan siswanya atau penerimaan siswa barunya, kemudian proses pembelajaran selama di sekolah, kemudian evaluasinya, nah, kemudian bahkan juga dari hasil dari evaluasi itu atau bentuk raport dan lain sebagainya itu sudah menggunakan teknologi. Dan memang tidak hanya siswa yang menjadi target teknologi tersebut, tetapi guru juga dituntut untuk menggunakan teknologi, yaitu di dalam proses pembelajarannya itu. Nah, kemudian selain daripada guru, tenaga kependidikan pun ikut juga terkena dari dampak teknologi ini. Karena apa namanya, tenaga administrasi atau tenaga kependidikan itu sudah tentu pasti juga akan menggunakan teknologi dalam proses berlangsungnya pendidikan di sekolah. Nah, kemudian yang berikutnya dengan adanya perkembangan atau perubahan teknologi ini menjadi sebuah respon perubahan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah ya atau pimpinan sekolah. Nah, jadi ketika kita berbicara pimpinan sekolah di sini, maka berarti yang disebutkannya adalah kepala sekolah. Nah, karena adanya perubahan tersebut, kepala sekolah harus dapat merespon dengan cepat gitu terkait apa namanya perubahan teknologi ini. Karena yang nantinya dari apa yang dilakukan oleh perubahan kepala sekolah ini akan mengakibatkan terhadap mutu pendidikan. Nah, jadi mutu pendidikan itu peningkatan mutu pendidikan di sekolah itu pada hakikatnya suatu strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan dengan jalan memberikan kewenangan dan tanggung jawab atau pengambilan keputusan kepada kepala sekolah yang tentunya pengambilan keputusan itu harus melibatkan semua warga sekolah ya, partisipasi individu baik personel sekolah maupun dari warga masyarakat juga. Nah, dari peningkatan mutu pendidikan ini biasanya kita itu cenderung kepada bahwa yang mutu pendidikan baik itu adalah sekolah yang dapat mencetak lulusan yang siap kerja atau misalkan sekolah yang siswa lulusannya itu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, biasanya seperti itu yang dikatakan mutu pendidikan yang sudah bagus. Padahal sebenarnya mutu pendidikan yang dikatakan bagus itu adalah mutu pendidikan yang di mana proses pembelajarannya itu dijalankan dengan apa ya lebih kepada kualitas selama proses pembelajarannya. Nah, jadi itu yang dikatakan bahwa mutu pendidikan baik itu seperti itu gitu. Jadi tidak hanya kepada lulusannya yang bisa bekerja, lulusannya yang bisa melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi, tetapi bagaimana proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolah, apakah itu sudah sesuai dengan baik ataukah belum gitu. Nah, itu lebih kepada ke sana. Kalau yang ada di buku ini gitu ya. Nah, kemudian dari sana sehingga akan menjadi sebuah perubahan. Nah, jadi sekolah itu menjadi agen perubahan. Nah, yang nantinya di masyarakat itu siswa yang lulusan dari sekolah ini karena proses pembelajarannya sudah berjalan dengan baik, kemudian dilaksanakan dengan baik juga sehingga nanti pada saat dia keluar ke masyarakat
tidak hanya melanjutkan dan tidak hanya bekerja, tetapi si siswa tersebut menjadi agen perubahan di lingkungannya. Nah, bagaimana di lingkungannya tersebut dia rubah menjadi yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Seperti itu sih tujuan daripada akhir dari mutu pendidikan itu sendiri. Oke. Nah, kemudian ini ada beberapa sikap yang harus dimiliki oleh pemimpin. Nah, yang pertama itu adalah mempunyai visi yang terarah. Nah, jelas bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai visi dan terarah gitu ya. Visi sekolah kita itu mau dibawa kemana? Ya, ketika dia menjadi kepala sekolah di suatu sekolah tertentu, maka pemimpin sekolah itu harus bisa menentukan mau apa nih visinya. Biasanya visi itu kurang lebih 5 tahun yang akan datang selama dia memimpin harus seperti apa. Nah, kemudian juga pada saat dia melaksanakan kepemimpinannya, maka dia harus memberikan kesempatan pengembangan diri untuk mencoba hal baru. Nah, ini tidak hanya untuk kepala sekolah, tetapi kepada seluruh guru atau misalkan seluruh karyawannya untuk selalu mengembangkan diri, mencoba hal-hal yang baru sehingga apa yang dimiliki oleh guru-guru tersebut terupdate sesuai dengan keadaan zaman saat ini. Nah, itu yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, kalau misalkan di lingkungan sekolah kita ketika ada guru-guru yang ingin melaksanakan pelatihan misalkan atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu untuk pengembangan dirinya, maka kepala sekolah wajib harus memberikan kesempatan kepada guru tersebut gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah terfokus pada bidang yang dipelajari. Nah, jadi ketika pengembangan diri yang dilakukan oleh guru tersebut, semuanya harus diarahkan, difokuskan kepada bidang-bidang yang guru tersebut geluti. Atau mungkin lebih tepatnya kalau di SMK, contohnya mungkin sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Nah, sehingga dia terus berkembang untuk mata pelajaran yang dia ajarkan. Gitu ya. Oke. Nah, ada beberapa peran pemimpin yang harus dimiliki. Yang pertama adalah menciptakan hubungan kerja yang efektif. Nah, kemudian yang keduanya adalah pergeseran manajemen. Ya, mungkin maksudnya di sini adalah selalu ada perubahan dari sisi misalkan kalau misalkan contohnya di SMK atau SMA atau mungkin di sekolah lah ya, ada perubahan manajemen ini lebih kepada ada perubahan rotasi wakil kepala sekolah misalkan ya. Kemudian ya pokoknya sebagai pembantu kepala sekolah tidak hanya itu saja orang-orangnya, selalu ada perubahan sehingga ketika adanya perubahan maka akan muncul perubahan baru, ide baru yang nantinya akan membawa perubahan juga kepada sekolahnya. Nah, kemudian memimpin dengan contoh ya. Nah, ini sudah pasti gitu ya, pemimpin itu harus memberikan contoh dan mampu mempengaruhi orang lain serta mengembangkan teamwork, kemudian melibatkan bawahan dalam suatu pengambilan keputusan, kemudian menjadikan pemberdayaan kepada bawahan sebagai way of life atau menjadikan bawahan itu selalu diarahkan kepada bahwa hidup itu harus menjadi lebih baik dari setiap hari ke setiap hari yang seterusnya. Intinya hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Dan yang terakhir harus membangun komitmen. Nah, kemudian di dalam buku ini juga dijelaskan ada 8 kepemimpinan perubahan baru. Nah, yang ke-8 ini ada proses perubahan baru, kemudian peran baru, pedagogi baru, kemudian belajar budaya kepemimpinan, kemudian budaya kolaborasi, kemudian yang selanjutnya adalah membangun visi komitmen, membangun kapasitas pedagogi baru, dan teknologi ubiquity. Nah, nanti yang ke-8 ini akan dijelaskan oleh Pak Indra terkait apa maksud dari ke-8 ini. Baik, yang selanjutnya mangga kepada Pak Indra untuk bisa melanjutkan presentasinya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asep Doni. Terima kasih Pak Rasim dan teman-teman guru sekalian atau teman-teman sekalian yang saya hormati. Oke, kita masuk ke slide berikutnya mengenai proses perubahan baru ya. Jadi di sini ada 3 kondisi yang mempengaruhi dari pedagogi baru sehingga bisa berkembang dengan cepat. Yang pertama itu adanya
ketidakpuasan ya. Ketidakpuasan ini baik dari siswa, guru maupun tekanan terhadap akuntabilitas kepemimpinan. Nah, sebelum kita masuk ke poin-poin ini, jadi saya akan bercerita sedikit. Jadi kenapa adanya ketidakpuasan ini karena hasil daripada penelitian yang sudah dilakukan oleh pengarang buku ini ya. Nah, penelitiannya ini itu dilakukan di suatu daerah bernama Toronto ya. Ini suatu kota terbesar di Kanada yang merupakan ibu kota ya. Nah, di kota ini, di Toronto ini, itu ada suatu dewan sekolah, namanya Dewan Sekolah Peel. Mereka melakukan atau mengawasi sekitar 250 sekolah. Ya. 250 sekolah yang terdiri dari 150.000 siswa. Nah, Toronto ini itu merupakan ibu kota provinsi Ontario yang ada di Kanada sana. Jadi kalau misalnya kita sedikit mempelajari mengenai Toronto ini, jadi atau Dewan Peel ini, jadi mereka itu sebetulnya sudah melaksanakan beberapa penelitian yang cukup banyak ya, termasuk mereka juga yang pertama kali menyetujui dalam hal strategi anti Islamofobia seperti itu. Yang bahkan sebelum ditetapkan oleh PBB pun mereka sudah melaksanakan strategi itu. Gitu. Nah, di sini di Dewan Peel ini itu akhirnya mereka dari hasil pengawasan tersebut disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam sistem pendidikan mereka itu diawali dari siswa yang merasa bosan seperti itu. Selain itu juga siswa merasa bosan, guru mulai frustasi karena siswanya bosan ketika melakukan pembelajaran, akhirnya guru yang mengajar pun itu mulai frustasi dalam mengajar siswa tersebut. Nah, akhirnya sampai pada tahun 2011 mereka melakukan pengawasan ini, diketahuilah bahwa pembelajaran yang dilaksanakan selama itu di mereka gitu ya, di Toronto ini terutama itu masih dilaksanakan secara tradisional dan belum merata dari segi teknologi. Oke, kita masuk lagi ke sini ya. Tadi poin yang pertama itu kan terdapat ketidakpuasan dari siswa, dari guru, dan tekanan akuntabilitas kepemimpinan. Ya, yang dimaksud tekanan akuntabilitas kepemimpinan ini diantaranya jadi pemimpin itu hanya sekedar dimintai pertanggungjawaban saja, ya. Tapi bukan dari segi sistem pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah tersebut gitu. Jadi ketika ada inovasi-inovasi atau ide-ide yang muncul dari guru atau dari bawah seperti itu, pemimpin merasa sedikit ketakutan. Dalam hal ini takut gagal seperti itu ya. Jadi pertanggungjawabannya lebih ke akuntabilitas sebagai seorang pemimpin saja seperti itu. Nah, kemudian yang keduanya di sini siswa di sini dapat mengakses teknologi baik dari luar maupun dari di luar maupun dalam sekolah. Ini juga salah satu yang mempengaruhi daripada kondisi pedagogi baru bisa berkembang dengan cepat gitu ya. Nah, sebagai pemimpin yang bijaksana mungkin seperti itu, ketika terdapat siswa yang ketika mereka tidak mempunyai perangkat sendiri, otomatis pemimpin tersebut itu harus menyediakan baik dari sekolah maupun diajukan ke pihak yang terkait. Nah, di Dewan Peel ini mereka itu berkolaborasi dengan pemimpin pusat dan pemimpin daerah. Mungkin dalam hal ini kalau pemimpin pusat kalau di negara kita itu adalah Kemendikbud seperti itu.
Dan pemimpin daerahnya tadi, para pemimpin daerah di provinsi dan di kotanya, itu mereka mengumpulkan beberapa pemimpin sekolah yang ada di kota mereka atau di provinsi mereka. Nah, dari pemimpin sekolah itu diminta untuk mengidentifikasi guru yang kira-kira punya ide-ide yang kreatif, yang menarik, itu dikumpulkan seperti itu. Ya, jadi guru yang mempunyai keinginan untuk bergerak ke arah yang lebih baru, seperti yang punya ide-ide baru, itu mereka kumpulkan. Ya, kemudian Dewan PIL atau Dewan Sekolah PIL ini itu membuat suatu kebijakan. Ya, kebijakan itu disebut dengan Bring Your Own Device, di mana mereka diperintahkan untuk membawa perangkat sendiri ke sekolah. Untuk membawa perangkat sendiri ke sekolah, kemudian dilihat penerapannya seperti apa, ya, dilihat penerapannya seperti apa, kemudian dari situ muncullah perubahan pikiran ketika kebijakan Bring Your Own Device ini dilakukan atau dilaksanakan. Nah, pada awal diberlakukannya kebijakan Bring Your Own Device ini, itu tentu di sini terdapat beberapa perselisihan lah ya ketika dilakukan penerapannya, mulai dari perdebatan antar warga sekolah, perdebatan antar sekolah dengan sekolah yang lain yang ada di kota tersebut, ya, itu juga muncul seperti itu. Dan bahkan ada guru yang mulai berubah pikiran untuk meninggalkan profesinya gitu. Jadi ketika diberlakukan kebijakan Bring Your Own Device ini, ada beberapa guru itu yang berubah pikiran untuk merubah atau meninggalkan profesinya sebagai guru gitu. Nah, itu saking ekstrimnya ketika kebijakan ini dilakukan sampai terjadi seperti itu. Nah, kemudian di sini faktor yang ketiga atau kondisi yang ketiga yang mempengaruhi daripada investasi teknologi dan kebijakan baru, kepemimpinan baru ya tadi, atau proses perubahan baru, di sini adalah investasi teknologi ya dan kebijakan baru. Jadi perlunya ada investasi teknologi dari pemerintah seperti itu untuk mendukung daripada alat-alat yang digunakan, karena seperti yang kita ketahui di presentasi sebelumnya, komponen-komponen inti pedagogi itu kan terdiri dari, yang pertama itu kan kemitraan pembelajaran ya, mungkin udah disampaikan dari presentasi sebelumnya, kemudian tugas pembelajaran yang mendalam, dan yang ketiganya itu alat digital. Itu saya lupa lagi yang waktu itu yang membawakannya siapa. Nah, di sini perlu ada intervensi dari pemerintah untuk menyediakan investasi teknologi di sini. Ya. Kemudian kebijakan-kebijakannya juga harus mengarah kepada harus dipertimbangkan untuk mengarah kepada proses perubahan baru ini. Nah, di sini ada di makalah ini juga dicontohkan suatu sekolah ya, namanya saltas.net. Ini adalah sekolah yang dikenal secara internasional karena integrasi teknologinya yang begitu inovatif gitu. Tapi pada kenyataannya ketika pertama itu diterapkan, itu tidak semua guru di sini bisa menerima teknologi itu. Jadi masih ada beberapa guru yang sangat skeptis tentang kemampuan alat digital itu bisa benar-benar mendukung pembelajaran. Jadi masih ada beberapa guru gitu yang masih ragu, benar nggak sih ini alat-alat digital ini itu bisa benar-benar mendukung pembelajaran. Nah, seperti itu. Kemudian
Tapi setelah akhirnya bertahun-tahun ini penelitian ini tidak membutuhkan waktu begitu lama ya. Kebijakan BIOD ini yang tadi yang bring your own device itu tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, itu langsung tersebar ke beberapa kota yang lain gitu seperti itu. Dan hasilnya itu memang cukup mengejutkan gitu. Bahkan ada yang bisa disebut salah satu contoh terbaik seperti itu diidentifikasi itu berasal dari guru yang tadi menolak kebijakan BIOD tadi diberlakukan gitu. Bahkan yang berhasil itu ternyata guru yang tadi menolak gitu. Akhirnya justru malah guru tersebut itu yang berhasil gitu ketika menerapkan sistem BIOD itu. Nah, jadi yang mempengaruhi ini jadi dari hasil penelitian dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan PIL tadi, 3 kondisi yang mempengaruhi pedagogi baru berkembang cepat, diantaranya tadi ya terdapat ketidakpuasan. Ketidakpuasan ini bukan hanya dari siswa, tapi dari guru juga, dan juga tekanan akuntabilitas dari kepemimpinan. Terus yang keduanya ini kenapa bisa mempengaruhi kondisi pedagogi baru? Yang keduanya itu siswa itu diharapkan bisa mengakses teknologi baik dari luar maupun dari dalam sekolah, sehingga siswa itu kan ketika bisa mengakses teknologi yang ada di luar maupun dalam sekolah, itu siswa diharapkan bisa mendapatkan banyak informasi dan juga ide-ide. Nah, ini sebagian daripada pembelajaran yang mendalam seperti itu. Kemudian tadi investasi teknologi dan kebijakan baru. Oke, lanjut ke slide berikutnya, Pak. Nah, di sini ada peran baru pemimpin ya. Tadi sudah saya sebutkan di penjelasan yang sebelumnya bahwa ada 3 komponen inti dari pedagogi baru, itu yang terdiri dari kemitraan pembelajaran, kemudian tugas pembelajaran yang mendalam, dan alat digital. Nah, itu semua itu kan kebanyakan dari faktor guru dan siswa gitu yang melakukannya. Nah, jadi di sini tidak hanya guru dan siswa saja yang dituntut untuk berubah ketika kita mau menerapkan pedagogi baru, tapi pemimpinnya juga itu harus berubah, baik dari pemimpin tingkat sekolah, tingkat kota, atau pemimpin daerah maupun di tingkat pusat. Karena yang mempengaruhi pedagogi baru atau perubahan baru ini bisa dilaksanakan yaitu tadi peran guru dan siswa itu harus berubah, peran pemimpin di dalam sistem pendidikannya pun itu juga harus berubah. Nah, di sini di dalam tabel ini, di makalah ini itu menyoroti peran kunci dari pemimpin itu ketika ketika bisa mendorong dan menerapkan pedagogi baru secara efektif. Nah, di sini di dalam tabel ini itu dikelompokkan ya peran kepemimpinan dan kondisi ini ke dalam 2 kategori yang sangat luas, yaitu kategori budaya dan kapasitas, itu seperti itu. Nah, dari segi kapasitas tadi dari segi kepemimpinan ya, maaf ya, dari kepemimpinan dulu, dari kategori budaya. Ini yang pertama itu menumbuhkan komitmen terhadap perubahan moral ya. Jadi di sini ada 2 ya, ada 2 yang disoroti, yaitu yang pertama membangun kultur of yes gitu. Jadi ketika ada perubahan dalam sistem pendidikan, itu semuanya harus membangun kultur of yes. Oke, saya bisa seperti itu ya. Jadi tidak defensif terhadap suatu perubahan itu, tidak menolak terhadap suatu perubahan. Kemudian di sini yang keduanya itu mengundang perubahan. Nah, tadi kan di Dewan PIL yang tadi itu kan ketika melakukan pengawasan, mereka bersama-sama dengan para pemimpin pusat dan pemimpin daerah itu kan berusaha mengumpulkan guru-guru yang mempunyai ide-ide kreatif yang ingin berubah ke arah yang lebih baru gitu. Nah, ini sebetulnya di negara kita ini sudah mulai diterapkan ini oleh Kemendikbud
sekarang di Kemendikbud juga ada suatu program ya, program sekolah penggerak, program kepala sekolah penggerak, dan program guru penggerak seperti itu. Nah, itu lebih ke arah sana. Jadi guru-guru di sini dikumpulkan, ya, guru-guru yang mempunyai ide-ide kreatif, yang mempunyai keinginan untuk berubah gitu. Ya, jadi diharapkan guru di sini dia merupakan suatu corong perubahan itu, mengundang perubahan ke arah yang lebih baik, dimulai dari hal-hal yang kecil seperti itu sampai ke hal-hal yang betul-betul besar gitu dampaknya terhadap sistem pendidikan. Nah, itu yang pertama dari segi kepemimpinan. Kemudian yang keduanya mendorong resiko ya. Jadi seorang pemimpin itu sikapnya tidak menghakimi terutama terhadap suatu kesalahan. Kesalahan yang mungkin dilakukan oleh guru yang berusaha bergerak maju tadi. Karena pasti ketika guru dia punya ide itu untuk mengarah ke arah yang lebih baru, itu kan pasti ada resikonya. Resikonya ya gagal mungkin seperti itu. Nah, diharapkan guru tidak mempunyai rasa takut untuk memulai ide barunya itu ke arah yang lebih baru itu, tidak takut gagal, tidak takut disalahkan oleh pemimpinnya, sehingga tidak takut untuk dihakimi ya oleh pemimpinnya seperti itu. Dan seorang pemimpin yang baik juga tidak boleh menghakimi ya, terutama terkait kesalahan yang tadi. Justru harus terus didorong ketika melakukan kesalahan, terus diulangi lagi sampai akhirnya berhasil seperti itu. Ya, kemudian terus mengembangkan dan mendefinisikan dan menggunakan visi yang baru. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep Doni, jadi seorang pemimpin itu memang harus mempunyai visi yang terus berubah sesuai dengan kondisi perkembangan di dunia pendidikan yang saat ini sedang berjalan seperti itu. Nah, kemudian di sini juga seorang pemimpin dari segi peran kepemimpinannya itu tidak mempengaruhi tapi tidak mengontrol perubahan. Jadi di sini guru itu di awal proses itu selalu seorang pemimpin di awal proses itu diharapkan selalu terlibat gitu ya, untuk memulai perubahan seperti itu ya. Jadi seorang pemimpin harus mempengaruhi di awal proses ya, di awal prosesnya untuk memulai suatu perubahan, tetapi tidak mengontrol perubahan itu sendiri. Jadi guru-guru di sini juga diberikan suatu kepercayaan oleh seorang pemimpin bahwa guru juga seorang pemimpin juga seperti itu. Ya, jadi tidak dikontrol perubahannya sehingga malah nantinya ide-ide yang ada dari seorang guru atau beberapa guru tersebut itu bisa lebih lebih meluas lagi gitu, tidak terlalu dikontrol oleh seorang pemimpin, dalam hal ini adalah kepala sekolah. Nah, kemudian praktek kolaborasi di sini ini sedikit rada rancu juga ya ke dari segi terjemahannya, gunakan kelompok untuk mengubah kelompok. Jadi kalau yang saya tangkap di sini mungkin jadi tetap ketika mau mengubah suatu kelompok yang tadi kelompok yang masih belum bisa berubah ke arah yang lebih maju lagi, itu tetap dirubahnya dengan sistem praktek kolaborasi, dengan sistem menggunakan kelompok lagi seperti itu, sehingga akhirnya yang tadi masih menolak terhadap perubahan, juga kelompok-kelompok yang masih menolak terhadap perubahan itu juga bisa ikut serta menyongsong suatu perubahan ke arah yang lebih baru lagi. Nah, seorang pemimpin juga perannya ini harus bisa menjadi model, menjadi pembelajar gitu ya. Jadi bukan cuma memerintah seperti itu, bukan cuma memberikan perintah kepada bawahan, kepada guru, kepada staf dan lain sebagainya. Justru di sini seorang pemimpin juga harus menjadi seorang model gitu, menjadi pembelajar seperti itu. Sehingga guru itu mempunyai teladan dari seorang kepemimpinan. Ya, jadi pemimpin itu harus menjadi teladan yang baik. Begitu juga seorang guru ya harus menjadi teladan yang baik juga untuk para siswanya seperti itu. Nah, itu dari segi peran kepemimpinannya.
Nah, dari segi kondisi di sini ada kesiapan untuk perubahan ya. Dari kondisinya kita sudah siap untuk adanya perubahan ya. Baik itu keterbukaan terhadap kepemimpinan baru maupun yang lainnya gitu. Jadi ya tadi itu tidak bersikap defensif terhadap suatu kemungkinan-kemungkinan ataupun perubahan-perubahan baru. Bahkan diharapkan semua guru itu menjadi seorang obor perubahan, obor penggerak ke arah perubahan seperti itu. Kemudian komitmen bersama terhadap keharusan moral. Ini moral-moral yang tadi yang sudah dibahas di peran kepemimpinannya ya, termasuk membangun kultur obvious gitu ya. Jadi budaya untuk selalu iya terhadap perubahan seperti itu. Nah, visi bersama ini walaupun belum mengkristal ke seluruh elemen itu tetap ya visi bersama kondisinya. Kemudian mempelajari budaya kepemimpinan dengan harapan yang tinggi. Jadi budaya kepemimpinan itu harus betul-betul diresapi dan dipelajari oleh seorang pemimpin. Kemudian iklim kolaboratif. Nah, sekarang ini ya, sudah tidak bisa lagi kepala sekolah itu bekerja sendiri, tapi harus berkolaboratif dengan guru, siswa, staf-staf yang lainnya. Bahkan tadi sudah disinggung oleh Pak Asep Doni bahwa peran pemimpin salah satunya itu adalah sebagai manajerial, seperti itu ya. Perubahan manajerial tadi ada mungkin rotasi kepala sekolah, rotasi wakil kepala sekolah, staf dan lain sebagainya. Tapi yang lebih saya tangkap itu perubahan manajerial yang dimaksud di sini mungkin jadi pemimpin itu bukan cuma sekedar memerintah seperti itu, tapi juga harus dia menerima ide-ide dari bawahannya, dalam hal ini adalah guru seperti itu. Jadi nah, jadi sudah bergerak sekarang ya dari organisasi yang konvensional seperti itu kan biasanya seorang manajer itu kan dia berada di puncak gitu ya, di puncak piramid lah, di puncak kekuasaan seperti itu. Sedangkan di bawahannya itu, kalau di sekolah kan bawahannya itu adalah guru seperti itu. Itu kan ada di posisi yang hanya mendukung eksistensi kepala sekolahnya saja gitu, cuma sekedar ia membantu kepala sekolah dan sebagainya. Jadi kepala sekolah tinggal memberikan perintah saja, perintah dan tugas gitu yang harus dilakukan oleh seluruh guru maupun karyawan yang ada di sekolah tersebut. Nah, ini di sini fungsi manajerial seperti itu harus sudah mulai bergeser ya di kepemimpinan baru itu. Nah, jadi justru fungsi manajerial yang bergeser ini diharapkan ini bisa memberdayakan seluruh elemen yang ada di organisasi tersebut atau di sekolahnya gitu. Jadi sehingga pada akhirnya diharapkan seluruh anggota itu mereka menjadi aktif gitu, menjadi aktif karena diberdayakan ya, bahkan menjadi kreatif dan dinamis seperti itu ya. Nah, ini mungkin lebih ke arah sana. Jadi pergeseran fungsi manajer itu mungkin lebih ke arah fungsi manajernya itu tidak seperti pada zaman konvensional dulu. Jadi seolah-olah seorang manajer itu berada di puncak piramid seperti itu, hanya sekedar memerintah saja. Kemudian itu budaya kepemimpinan ya. Jadi seorang pemimpin juga harus mempelajari ke arah sana dan iklim kolaboratif. Dan kita masuk ke kategori yang kedua itu dari segi kapasitas. Nah, di sini yang pertama itu membuat praktik baru itu terlihat transparan ya. Jadi segala sesuatu harus diketahui baik itu oleh seluruh elemen yang ada di lingkungan sekolahnya tersebut. Jadi supaya tidak ada keraguan-raguannya lagi, supaya tidak ada yang merasa dibohongi dan lain sebagainya, itu semuanya harus terlihat transparan seperti itu. Kemudian mengembangkan langkah-langkah bersama untuk pembelajaran ya. Jadi langkah-langkah bersama bukan hanya
pemimpin saja yang menentukan langkah apa saja yang harus dilakukan untuk pembelajaran, tapi juga harus melibatkan seluruh elemen. Jadi langkah-langkah ini harus betul-betul melibatkan guru, siswa, ya, maupun orang tua, seperti itu, orang tua siswa, dan tentu saja dari kebijakan-kebijakan yang dilahirkan dari para pemimpin daerah maupun pemimpin pusat. Nah, ini langkah-langkah ini harus sama-sama dibuat, kemudian didukung oleh seluruh elemen ya ketika dilaksanakan di pembelajaran. Kemudian memberikan dan menerima pembinaan ya. Bukan cuma memberikan pembinaan saja terhadap guru-guru yang ada di bawahnya maupun staf-staf, tapi juga seorang pemimpin dari pemimpin baru itu dia juga harus menerima pembinaan. Kemudian mentoring dan pembelajaran yang profesional. Tadi kan Pak Asep Doni juga sudah menyinggung. Jadi kepala sekolah ya juga terus harus mengikuti diklat-diklat seperti itu, ya, mentoring dan pembelajaran yang profesional untuk mendukung tugas-tugasnya sebagai kepala sekolah. Terus temukan cara untuk menyediakan teknologi di mana-mana. Nah, ini tadi misalnya ketika diterapkan bring your own device itu terhadap siswa dan terhadap guru. Nah, ini menjadi tugas seorang kepala sekolah ketika ada siswa yang ketika praktek di kelas tidak mempunyai perangkat teknologi seperti itu. Nah, ini menjadi tugas seorang kepala sekolah untuk menyediakan teknologi terhadap siswa yang mempunyai kebutuhan tersebut. Bagaimanapun caranya, mau itu berkoordinasi dengan pemimpin daerah maupun pemimpin pusatnya. Kemudian menjadi mitra di dalam pembelajaran, ya, kemudian memodelkan penggunaan alat, ya, walaupun tidak harus ahli, tapi setidaknya seorang pemimpin ini harus bisa memodelkan ketika menggunakan alat dan perangkat digital. Jadi jangan sampai seorang pemimpin itu cuma memerintah saja kepada bawahan-bawahannya, kepada gurunya. Misalnya ini gunakan alat ini untuk praktek pembelajaran tapi kepala sekolahnya sendiri masih bingung menggunakannya. Nah, itu tidak boleh sampai terjadi seperti itu. Justru sebelum menggunakan alat itu, kepala sekolah itu harus mempelajari terlebih dahulu, bahkan memodelkan daripada penggunaan alat dan perangkat digitalnya itu sendiri. Tidak harus sebagai ahli. Kemudian membantu menilai dampak praktik baru terhadap pembelajaran yang mendalam. Nah, ini pembelajaran mendalam ini sudah disinggung oleh kelompok yang sebelumnya di minggu-minggu yang lalu. Jadi ini membantu penilaian ya terhadap pembelajaran yang mendalam. Sebetulnya pembelajaran yang mendalam ini diharapkan siswa itu ya bukan cuma belajar seperti biasa saja ya. Jadi siswa ini selain belajar juga harus bisa mampu berwirausaha dan bahkan mengembangkan potensi dirinya. Jadi guru itu sebagai guru itu harus bisa menggali potensi siswa gitu ya. Harus bisa menggali potensi siswa, kira-kira siswa ini berbakatnya di keterampilan apa gitu. Nah, itu pembelajaran yang mendalam itu ke arah sana. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian kondisi ya. Di bagian kondisi di sini ada rencana untuk mencapai visi ya. Tentu saja harus ada rencananya ketika visi dibuat, itu harus ada strategi dan rencananya untuk mencapai visi tersebut. Kemudian mengukur keadaan yang sekarang ini masih sedikit rancu terjemahannya ya. Mohon maaf, jadi masih bingung ini, saya lewat saja dulu. Kemudian pembelajaran profesional yang membangun kapasitas pedagogis ya, yang tadi seorang pemimpin itu harus terus melakukan pembelajaran profesional, diklat profesional itu diharapkan bisa membangun kapasitas pedagogisnya dia ke arah yang lebih baik lagi dan menanamkan konsep-konsep baru gitu, di sekolahnya seperti itu. Dan yang terakhir ini semua ini dirangkum menjadi suatu kerangka sistem gitu dan dijalankan mulai dari kepala sekolah sebagai pemimpin, guru, staf,
siswa, ya, bahkan sampai ke staf ya, staf juga harus disediakan teknologinya, bukan tadi yang teknologi di mana-mana itu artinya bukan cuma ada di ruang praktek siswa saja, tapi di ruang staf juga ada tata usaha dan sebagainya. Itu semua ke arah teknologi. Oke, lanjut ke slide berikutnya, Pak Asep Doni. Halo? Oh ya, ini baru muncul, saya maaf. Nah, selanjutnya ini adalah belajar budaya kepemimpinan, ya. Jadi tadi di kota apa itu tadi, itu ada seorang kepala sekolah itu yang mengatakan seperti ini. Saya harus mundur 2 langkah agar guru dan siswa bisa maju 3 langkah, seperti itu. Artinya guru ini dia harus mundur 2 langkah, ini artinya pemimpin ini dia yang memulai proses, ya, yang memulai proses suatu perubahannya, jadi diibaratkan dia harus mundur, ya, dia harus mundur 2 langkah agar guru dan siswa bisa maju 3 langkah. Jadi diawali dari dia dulu gitu. Dia mundur 2 langkah, diawali dari dia dulu sebagai seorang pemimpin yang memulai proses perubahan, kemudian mengarahkan guru dan siswa, ya, menggerakkan guru dan siswa untuk bisa mengarah ke yang lebih maju lagi, seperti itu. Jadi diharapkan dari mundurnya dia 2 langkah tadi itu bisa menggerakkan guru dan siswa itu sebanyak 3 langkah ke depan. Seperti ini disampaikan oleh Andreas Meyer, kepala sekolah di Ontario, Kanada, seperti itu ya. Dan yang keduanya ini juga ada suatu pernyataan lagi yang disampaikan oleh kepala sekolah yang lain, ya. Dia mengatakan bahwa saya hanya mencoba untuk menciptakan lingkungan yang merupakan budaya. Kedengarannya seperti hal kecil, tapi ternyata ini tidak gitu ya, tapi tidak gitu, tapi ternyata ini tidak kecil gitu. Ini berdampak sangat besar sekali terhadap perubahan ke arah yang lebih baru lagi, ke arah yang lebih baik lagi, ya. Jadi kebiasaan menciptakan lingkungan kecil seperti itu, mulai dari hal-hal yang kecil itu akhirnya menjadi suatu budaya, ya. Tapi ternyata budaya ini dampaknya menjadi sangat besar sekali, ya, sangat besar sekali terhadap perubahan yang terjadi di sekolahnya dia gitu. Nah, seorang pemimpin juga di sini itu harus bisa membangun budaya kepemimpinan, ya. Membangun budaya kepemimpinan ini berarti seorang pemimpin itu harus bisa mengenali dan merangkul apa sih mulai dari siswa gitu ya. Mulai dari siswa, apa sih kebutuhan siswa, apa sih kira-kira yang siswa butuhkan, karena kan ini awalnya dari siswa yang merasa bosan tadi. Dari penelitian ini kan awalnya dari penelitian Dewan Pil tadi ya, yang disimpulkan bahwa yang menjadi kendala-kendala tadi itu yang pertama itu adalah siswa yang merasa bosan, seperti itu, dan guru yang merasa frustasi terhadap siswa yang sudah bosan tadi. Nah, jadi di sini seorang pemimpin itu harus bisa merangkul yang pertama siswa tadi. Kenapa siswa tersebut dia bosan? Apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut? Ya, hingga akhirnya seorang pemimpin ini bisa membuat suatu gerakan-gerakan perubahan, ya, gerakan-gerakan perubahan untuk merubah siswa yang bosan tadi, ya, dan guru yang mulai frustasi tadi itu untuk merubah dari segi pembelajarannya supaya lebih bisa mengasihkan gitu ya, dari segi pembelajarannya.
Nah, ini tentu harus diawali oleh seorang pemimpin gitu. Jadi pemimpin ini sekali lagi ini harus memulai proses ini. Jadi ketika perubahan ini ingin terjadi, itu harus diawali oleh seorang pemimpin. Jadi perubahan ini tidak akan terjadi tanpa adanya seorang pemimpin gitu. Kalau misalnya ini dibiarkan, ya tentu akan berlarut-larut, akan terus seperti ini gitu pembelajarannya itu. Ya siswa yang bosan, guru yang frustasi, ya itu akan berlangsung bertahun-tahun, tidak akan ada perubahan. Jadi harus dimulai prosesnya itu dari seorang pemimpin. Gitu. Oke, lanjut ke slide berikutnya, Pak Asep Doni. Nah, ini budaya kolaborasi ya. Jadi disimpulkan di makalah ini bahwa sekolah dengan sistem yang mendorong praktek budaya kolaborasi yang tinggi ini adalah ya jadi sekolah yang mempraktekkan budaya kolaboratif ini merupakan suatu sekolah yang perkembangan pedagogi barunya ini terus berkembang gitu. Nah, di sini Kelly Etheridge ya, guru kelas 10 nih dari sekolah St. Paul, Alabama, Amerika Serikat mengatakan bahwa hal nomor satu adalah memiliki direktur. Direktur ini atau pemimpin di sekolah atau kepala sekolah. Mereka menyebutnya direktur yang memberi Anda izin untuk mencoba sesuatu dan gagal. Nah, ketika seorang guru mencoba sesuatu yang baru, itu mereka takut jika tidak berhasil. Kemudian orang tua siswa itu akan menelpon dan mengeluh. Nah, untuk mendukung guru tersebut, guru itu perlu tahu bahwa mereka memiliki seorang pemimpin ya, di belakang mereka yang mendukung. Ya, seorang pemimpin di belakang mereka yang mendukung daripada langkah yang mereka lakukan. Nah, seperti itu. Jadi supaya tidak ada ketakutan dari seorang guru yang dia mau bergerak maju, melakukan perubahan seperti itu, ya, tidak dihakimi secara sepihak. Ya. Jadi kepala sekolah tidak tadi yang sudah saya singgung tidak hanya memikirkan akuntabilitasnya saja gitu, pertanggungjawabannya dia saja terhadap pemimpin pusat gitu, sehingga akhirnya ide-ide yang dimiliki oleh guru itu tidak bisa keluar karena guru tersebut itu merasa takut, merasa ragu ketika mereka melakukan suatu percobaan, melakukan sesuatu yang baru ya untuk mengarah ke arah yang lebih baru seperti itu, yang lebih maju, itu dia takut merasa gagal, aduh saya takut gagal seperti itu. Ya, karena di mereka itu kan di sana itu kan orang tua itu cukup kritis gitu. Jadi ketika ada guru yang gagal, tidak berhasil menerapkan suatu ide seperti itu orang tua akan langsung menelpon dan mengeluh. Ini anak saya seperti ini, anak saya seperti itu. Nah, itu ditakutkan seperti itu. Nah, diharapkan dengan budaya kolaborasi ini ya seorang pemimpin itu tidak membiarkan guru seorang diri, seperti seorang pemimpin itu tetap harus menjadi pendorong kepada seorang guru yang mau bergerak ke arah yang lebih maju lagi. Jadi walaupun nanti ketika guru tersebut dia mencoba dan gagal, ya pemimpin ini akan terus mendorong untuk terus melakukan hal yang baru hingga akhirnya seorang guru itu bisa berhasil seperti itu. Silakan lanjut Pak Asep Doni. Nah, di sini teknologi ubiquity ya. Jadi di sini teknologi ubiquity ini bisa diartikan bahwa sekolah dengan pedagogi yang baru ini menerapkan teknologi dalam setiap proses kegiatan sekolahnya dan teknologi itu terintegrasi di dalamnya. Jadi teknologi ubiquity ini merupakan suatu elemen kunci yang paling penting ya, paling penting yang sangat dibutuhkan untuk pedagogi baru ini gitu. Nah,
bagaimana cara penerapannya, mulai dari tadi yang sudah disampaikan Pak Asep ini, mulai dari penerapannya ketika penerimaan siswa baru, ketika proses pembelajaran, sampai ke hasil pembelajaran, itu melibatkan teknologi Ubiquity. Jadi perangkat teknologi ini digunakan di berbagai setiap proses kegiatan sekolah seperti itu. Nah, ketika siswa ini ada yang tadi disinggung di pertengahan bahwa ketika ada siswa yang tidak memiliki perangkat mereka sendiri, lalu bagaimana solusinya? Nah, itu kan tadi sudah disampaikan bahwa seorang pemimpin harus menyediakan dari mana saja, ya dari mana saja terserah pemimpin tersebut. Yang penting jangan sampai ada siswa yang tidak bisa mengakses gitu ya, tidak bisa mengakses perangkat teknologi ini. Gitu. Jadi diharapkan akses penuh terhadap aplikasi dan sumber daya pembelajaran digital ini bisa dirasakan oleh seluruh elemen ya, baik itu siswa, guru, staf gitu ya, staf untuk tata usaha dan sebagainya, itu bisa mengakses gitu, bisa mengakses ke aplikasi-aplikasi yang dipakai maupun sumber-sumber daya pembelajaran yang ada gitu ya. Nah, di sini pada akhirnya bahwa implementasi kebijakan bring your own device tadi ya, yang dilakukan oleh Dewan PIL ini tentu harus dipertimbangkan ya secara hati-hati gitu ya, untuk memastikan tidak malah menjadi dampak buruk gitu bagi siswa yang memang membutuhkan bantuan atau bisa disebut tanda kutip siswa miskin seperti itu. Jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah ini harus mulai memikirkan program kebijakan BIOD ini dari segi investasi teknologinya, itu harus sudah mulai menyediakan perangkat-perangkat yang bisa didanai oleh sekolah ya, perangkat apa saja, sehingga seluruh siswa diharapkan mempunyai perangkat teknologi semuanya gitu. Dan apabila ada siswa yang tidak bisa membawa perangkat ini dari rumah, ya otomatis si sekolah maupun pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini harus menyediakannya. Nah, selain itu juga yang merupakan elemen penting dari yang disebutkan tadi ya, tentu karena ini bring your own device ini dari rumah ya, tentu saja orang tua juga harus mempunyai pengertian gitu ya, mempunyai pengertian dalam hal ini, harus bisa berusaha untuk menyediakan fasilitas untuk anak-anaknya gitu ketika mereka melakukan proses pembelajaran di sekolah gitu. Selain juga tadi disediakan oleh sekolah untuk siswa miskin, nah untuk siswa-siswa yang dirasa mampu ya orang tua itu sendiri yang harus punya pengertian untuk menyediakan sendiri dari rumah seperti itu. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak salah langsung kesimpulan ya Pak Asep dulu ya setelah ini. Iya betul Pak. Oke, terima kasih Pak Rasim dan teman-teman yang lainnya. Itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada kali ini. Mangga dilanjut. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra atas pemaparannya. Mungkin dari teman-teman semua dan juga Pak Rasim, barangkali ada yang perlu untuk didiskusikan. Mangga kita buka diskusinya. Ya. Oke, mungkin dari saya dulu ya, sedikit. Baik, terima kasih kelompok 6. Ini mungkin sebut saja kepemimpinan dalam teknologi lah saya pikir ya. Kepemimpinan dalam teknologi. Agak sedikit berbeda mungkin dengan kepemimpinan gaya mungkin kolonial atau mungkin gaya yang dulu-dulu ya. Sekarang sudah lebih ke arah mungkin keterbukaan, mungkin ke ya itu tadi ya sebagai budaya. Nah,
Ini saya sorotin yang ke teknologiannya. Jadi zaman dulu itu adalah istilahnya ada suatu organisasi itu maju mundurnya berdasarkan atau lebih sangat erat ke arah bagaimana seorang pemimpinnya. Jadi kalau pemimpinnya berpikir maju, organisasi maju, atau sebaliknya, sehingga ada eranya gitu loh. Oh zaman gini mah gini. Sekarang mah sudah berubah, berbeda dan seterusnya. Bisa lebih maju atau mungkin bisa lebih mundur. Tapi betul gaya kepemimpinan itu sangat menentukan. Atau mungkin teladan kepemimpinan itu sangat menentukan. Atau visi dari kepemimpinan itu pemimpin itu sangat menentukan menurut saya. Jadi kalau visinya maju, visinya visioner lah ceritanya ya, ke depan 2 langkah, 3 langkah, maka asumsi saya itu akan membawa perubahan yang baik ke arah maju. Mungkin biasanya santai akan diseret-seret ya untuk tetap berlari gitu ya. Kalau sudah biasanya lari, oke, ada pemimpin lari ya ikut lari. Tapi kalau biasanya santai, jalan atau bahkan duduk-duduk, kemudian tiba-tiba ada pemimpin yang mengajak lari gitu ya, wah itu terseret-seret. Ya tinggal pilihannya 2 kan, mengikuti atau tinggal gitu ya. Kalau mengikuti ya ikut lari, kalau enggak ya berarti ya selesai. Gitu. Nah, di era sekarang, maka asumsi saya ada 2 hal. Ada 2 hal dengan kebutuhan teknologi saat ini. Yang pertama adalah SPK sebenarnya. Sistem pendukung keputusan. Mungkin bagi teman-teman yang bukan dari informatika atau ilmu komputer, mungkin apa itu SPK ya. Jadi sebenarnya pemimpin itu harus selalu didukung oleh sesuatu ya. Baik itu saya pikir pendukungnya itu mungkin saya sebut pembisik gitu ya. Saya sebut pembisik. Atau mungkin kalau di beberapa misalnya di DPR itu namanya tenaga ahli ya. Kalau di presiden mungkin Wantibnas ya. Dewan Pertimbangan Nasional atau mungkin apa gitu. Dia tugasnya apa? Memberi masukan. Ternyata satu dewan Wantibnas misalnya itu memiliki banyak ahli gitu ya. Memiliki banyak ahli. Nggak tahu ini. Zaman dulu nggak gitu. Zaman dulu pemimpinnya satu, nggak ada pembisik. Ya karena mungkin pembisiknya wangsit tuh ya, sering tapa mereka, sering puasa mungkin itu, sering puasa. Atau mungkin masalahnya masih sedikit gitu loh, masalahnya masih bebas gitu loh, tidak perlu diolah. Kenapa? Ya kayak air laut, sumber daya berlimpah gitu, nggak perlu diolah. Gitu. Misal ya. Tapi saat ini nggak gitu, nggak bisa. Atau mungkin pemimpinnya kurang puasa, kurang wangsit, kurang tirakat, kurang apa, jadi nggak ada wangsit. Akhirnya ya butuh itu gitu ya. Karena nggak kepikiran, akhirnya ya butuh pertimbangan, butuh masukan. Akhirnya butuh ahli gitu. Nah itu perbedaan zaman saya pikir ya, perbedaan zaman. Perbedaan keadaan orang maupun keadaan rakyatnya gitu, atau yang dipimpinnya. Nah, SPK ini adalah Wantimnasnya itu, Dewan Pertimbangannya gitu. SPK ini. Jadi kalau dulu dapat wangsit, sekarang dapat data, dapat informasi. Nah, pertanyaan bagaimana menempatkan informasi? Ya harus dicari sendiri atau mengolah sendiri. Kalau dulu pakai matematis, mungkin pakai manual atau pakai intuisi, sekarang harus pakai analisis. Nah, karena analisis itulah maka kita bisa menggunakan aplikasi, menggunakan program, menggunakan software untuk itu. Nah, dengan demikian apa? Dengan demikian akan akurat itu. Mungkin hasil analisis komputer dengan hasil analisis manusia itu kan berbeda. Kalau secara objektif, saya pikir lebih objektifkan komputer. Kalau datanya lengkap. Nah, dari situlah baru diberikanlah hasil analisis tersebut kepada si
pemimpin tadi. Dengan tadi ya di sekolah bisa diterapkan itu, di sekolah bisa diterapkan. Selain tadi memberi contoh ya, selain tadi memberi contoh, tidak hanya menyuruh, kemudian berteman dengan teknologi, bahkan keputusan pun berdasarkan objektif atau analisis. Siapa yang menganalisis? SPK. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua itu namanya kalau di kita namanya manajemen pengetahuan, KMS, Knowledge Management System. Dulu bagi orang pemimpin yang hebat itu ya, kepala sekolah yang hebat, pada saat dipindahkan ke tempat lain, ditinggalinlah sekolah itu, digantilah pemimpin atau sekolah baru, ternyata tidak berhasil gitu. Ternyata mundur gitu. Padahal tadinya udah maju. Kenapa? Karena knowledge-nya, pengetahuan kepemimpinannya, mungkin data-datanya, atau mungkin SOP-nya, atau mungkin hal-hal yang lain yang dibutuhkannya, itu dibawa pergi. Kenapa? Mungkin pengetahuannya masih tasjid gitu ya. Pengalaman dia, pengalaman kepemimpinannya. Mungkin dia pernah memimpin di mana, dibawa ke sini, diterapkan, akhirnya maju gitu ya. Mungkin itu. Nah, setelah itu tidak pengetahuannya tidak ditinggal, pengetahuannya dibawa pergi untuk mungkin tempat lain. Nah, sekarang tidak gitu. Sekarang bisa knowledge itu bisa di manajemen, bisa diolah sehingga apa? Sehingga hal-hal yang potensial, pengetahuan-pengetahuan yang berguna oleh untuk organisasi, dari bisa itu pemimpin, bahkan bisa itu Allah yang dipimpin, bahkan bisa itu yang peraturan yang lainnya, itu bisa dipakai untuk kemajuan itu. Dengan demikian, kalaupun dia pergi, pemimpinnya pergi ke tempat lain, pindahlah sistem mutasi dan seterusnya, maka itu tidak akan kehilangan. Organisasi tetap berjalan dengan baik, dengan baik. Nah itu mungkin perusahaan-perusahaan besar sih saya pikir sudah ke arah sana. Semuanya sudah tereksplisit. Bahkan gitu ya, kalau pemain, kalau dulu ya zamannya Barca zaman dulu, bukan zaman sekarang, kayaknya Barca tanpa pelatih pun menang kan gitu ya. Saya merasa gitu loh. Barca itu tanpa pelatih pun menang. Kenapa? Karena knowledge sudah tahu semua gitu, misalnya peraturnya sudah enak semua lah gitu. Jadi cara mainnya, cara ngopernya, komunikasinya dan seterusnya, jadi tanpa pelatih pun bisa waktu itu ya. Tapi ternyata kan bergulir ya, bola itu bulat ya, tergulir. Nah, saya pikir di sekolah juga gitu. Jadi di perusahaan besar itu akan pemimpin itu ya silih berganti nggak ada masalah, tapi perusahaannya tetap maju gitu. Sekolah pun bisa, sekolah pun begitu. Jadi sekolah-sekolah besar mungkin sudah menggunakan ini. Jadi kalau sudah tertata dengan rapi, kalau di istilah software bukan ada maturity levelnya gitu ya. Maturnya sudah level 4 lah, 4, 5, 6 gitu ya. Itu kayaknya sudah mulai gitu. Sudah mulai terorganisasi dengan baik. Jadi tidak gerasa gerusu, tidak sporadis dan seterusnya. Semuanya sudah berjalan sesuai dengan SOP yang ada. Akhirnya apa? Akhirnya ganti guru, ganti pemimpin, ganti siswa baru gitu ya. Ganti apapun yang ganti, peraturannya sama, maka tindakannya sama, maka mungkin hasilnya pun akan sedikit sama ya. Tergantung daripada parameter-parameter yang lain. Saya pikir itu. Jadi dalam sekarang saya pikir pemimpin itu sudah mulai gitu ya, sudah mulai bertemanlah dengan teknologi gitu, berteman dengan teknologi. Selain gaya pemimpin, jadi beda. Ada gaya kepemimpinan dari datang dari raganya, dari sosok pemimpinnya, tapi ada juga dukungan teknologi untuk itu. Jadi kalau Klopp ya pas gitu ya, sinergi, hasilnya akan itu saya pikir akan baik tuh hasilnya.
gaya pemimpin yang kuat, yang hebat, personality yang bagus, teknologinya mantap, dukungannya, datanya hebat, itu akan membawa kepada sekolah yang menjadi tadinya mungkin biasa saja berubah menjadi luar biasa. Mungkin akan seperti itu. Itu dulu dari saya tambahannya. Mungkin dari yang lain silakan. Ya, silakan. Barangkali dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditambahkan atau sudah jelas mungkin atau gimana? Ya, monggo, silakan. Ada masukan yang monggo Pak Alko, silakan. Baik, tema yang menarik sebenarnya Pak, kepemimpinan itu kan. Mungkin kita berkaca kepada kondisi pemimpin dalam artian mungkin kepala sekolah ya. Karena kita berbicara ruang lingkup sekolah. Jadi memang apa namanya, seorang pemimpin memang kalau kita berbicara mengenai teknologi ya, memang seorang pemimpin itu sebisanya memang paham gitu kan. Walaupun nggak mungkin tidak mengerti secara mendalam, tapi setidaknya paham mengenai teknologi. Dalam artian ini juga sebenarnya seiring sejalan dengan kebutuhan atau mungkin perkembangan teknologi ketika kita pergunakan di sekolah gitu atau di dunia pendidikan. Jadi maka ketika pemimpin itu mengerti dia atau mungkin paham dia mengenai teknologi apa yang dipergunakan di sekolah, ya dia bisa mengambil keputusan gitu kan yang tepat, apa namanya, kira-kira seperti apa teknologi itu diterapkan atau mungkin ya diterapkan di sekolah gitu, sehingga itu bisa memajukan sekolah. Karena kita tahu juga bahwa dunia pendidikan sekarang ini apa namanya, tidak bisa lepas dari teknologi. Apalagi SMK tentu kita mempelajari teknologi gitu. Namun di lapangan memang banyak sekali ditemukan, terkhusus seperti ini di yang saya tahu gitu kan. Banyak pemimpin itu dalam arti kepala sekolah itu memang dia tidak paham dengan teknologi gitu kan. Semuanya itu diserahkan saja kepada bawahan dia, dalam hal ini mungkin ketua jurusan, ya kan, ketua jurusan, karena ketua jurusan selalu berhubungan, dia membawahi jurusannya masing-masing. Dalam arti mungkin kalau kita berbicara SMK, mungkin saya bilang SMK yang teknologi dan rekayasa tentu banyak berbicara mengenai teknologi gitu kan, karena yang dipelajari adalah hal-hal yang berhubungan teknologi. Kemudian kepala sekolah dalam artian adalah itu kan penugasan dilaksanakan atau dilakukan oleh kepala dinas. Nah, kepala dinas ini bisa jadi apa namanya, dia tidak tahu kompetensi dari kepala sekolah itu sendiri. Nah, terkadang kepala sekolah itu apa namanya, kepala sekolah yang memiliki basic ilmu ekonomi justru diletakkan di sekolah yang berbasis teknologi dan rekayasa. Itu kan sebenarnya dalam artian secara basically ilmu sebenarnya nggak nyambung gitu kan. Karena dia akan apa namanya, belajar lagi, kepala sekolah itu memahami, setidaknya mengetahui seperti apa sih SMK yang dia bawahi, seperti itu. Makanya ini sebenarnya dalam artian gini, kita tidak terlepas juga bahwa kebijakan-kebijakan seperti yang saya sampaikan tadi, menempatkan kepala sekolah itu banyak terjadi di apa namanya, di daerah-daerah itu kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kajur, ya, dalam arti adalah kepala jurusan itu dia menjadi beban tersendiri untuk apa namanya, mengatur atau mungkin menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang harus dia selesaikan atas instruksi dari kepala sekolah yang sebenarnya dia nggak ngerti gitu. Nah, itu banyak terjadi Pak dalam artian. Nah, kemudian
itu mengenai kebijakan-kebijakannya. Dan kemudian ditambah lagi dengan ketidakpahaman atau mungkin bisa dibilang kepala sekolah ini masih gaptek lah gitu kan mengenai teknologi itu kan. Bahkan dia hanya banyak berhubungan dengan infrastruktur sekolah saja. Urusan berhubungan dengan dinas pendidikan untuk agar bantuan-bantuan itu cepat cair, itu kepala sekolah itu cepat. Tapi yang berhubungan dengan pembelajaran kah atau mungkin berhubungan dengan pembelajaran itu diserahkan semua ke kurikulum. Berhubungan dengan sarana prasarana diserahkan kepada Waka Sarpras itu kan. Jadi seolah semua tugas yang diberikan kepada Waka itu sudah beres gitu kan. Padahal butuh bimbingan dari kepala sekolah yang sebenarnya kepala sekolah itu sendiri nggak ngerti gitu. Nah, jadi banyak hal seperti itu terjadi. Jadi mungkin itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Baik Pak Alko, mangga. Mantap, mantap. Memang harus seperti itu ya. Saya pikir tadi teladan ya. Saya pikir teladan ya. Sekarang sudah bukan lagi tadi menyuruh atau belakang. Kalau istilahnya zaman apa ya? Taman siswa itu Ki Hajar Dewantara itu kan di Jawa itu ada istilahnya tuturi handayani gitu ya. Ingar sosung tulodo ing madio mangon karso. Di depan memberi contoh, di tengah membangun, di belakang mendorong. Kita berada dimanapun ya tetap ya, pemimpin itu akan seperti itu. Apalagi tadi ya saya pikir dengan dukungan teknologi itu udah ini. Karena apa? Yang sekarang ini agak sedikit berbeda. Ada sedikit pembantu ya. Misalnya dulu saya pikir siapa sih mau pembantu itu mau pembantu itu mau wakil atau mau asisten itu saya pikir sama ya sebenarnya cuma gaya bahasa aja yang berbeda. Tapi dasarnya gitu ya itu adalah tujuannya adalah membantu, mendukung gitu ya, bukan mengganti. Gitu. Ya ini analogi yang lain ya, pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga atau apalah namanya itu. Sekarang apa? Jadi dialah yang melakukan semuanya. Nyonyanya melimpahkan semua. Definisi pembantu tuh aneh. Pembantu kan kalau nggak tahan itu nggak tahan itu. Ya. Kalau dia sedang mencuci piring, kemudian nggak tahan, nggak kuat, apa, ya dong, saya lagi nyuci piring nih, tolong nyapu. Nah, mungkin oke lah. Tapi kalau ibu apa tuan rumahnya nonton TV, tolong cuci piring, tolong nyapu, tolong, itu bukan membantu definisinya. Gitu. Wakil kepala sekolah juga gitu, mewakili, membantu. Jadi kalau kepala sekolahnya santai-santai, wakilnya yang karena ditackle semua itu bukan kepala sekolah. Tapi kalau kepala sekolahnya sibuk sekali, nggak tertakani waktunya, akhirnya apa ya udahlah Pak bantu ini. Nah, itu definisi. Saya pikir definisi pembantu yang baik itu gitu ya. Kalau sudah tidak tertanganin baru minta tolong. Ya tugasnya seperti itu, bukan memindahkan. Saya setuju dengan Pak Alko. Saya setuju dengan Pak Alko untuk hal ini. Oke, baik. Ada lagi, silakan. Mungkin ada yang lain? Atau Pak Asep silakan di ini ditanganin. Dua-duanya Asep kan jadi Asep ya. Jadi ngomong Pak Asep jadi dua-duanya pas deh. Oke. Ya, mangga Bapak Ibu barangkali ada yang mau menambahkan kembali terkait apa yang sudah disampaikan tadi presentasi tambahan dari Pak Rasim dan juga Pak Alko mungkin. Sebelum kita masuk ke kesimpulan gitu.
Sepertinya sudah tidak ada lagi, Pak. Mungkin. Silahkan kalau begitu, kalau nggak ada lagi disimpulkan saja. Oh, satu lagi sebentar. Yang sebelum kesimpulan, naik ke atas. Satu lagi. Nah, ini. Ini mundur satu langkah. Mana yang mundur satu langkah? Mundur 2 langkah supaya guru dan siswanya maju 3 langkah. Berarti itu sebenarnya majunya cuma 1 langkah ya. Majunya cuma 1 langkah. Betul, kalau dari definisi filosofinya panah itu gitu ya. Panah itu dia akan melesat dengan cepat, dengan kencang kalau dia ditarik dulu ke belakang. Itu mundur 1 langkah. Lihat dulu lah, kalau mentok itu kan ada tebing nggak bisa kita jalan ke sana, nabrak terus nggak bisa. Ya kita mundur dulu, lihat situasi kondisi dan seterusnya. Baru atur strategi gitu kan, kemudian baru baru kita lari gitu ya, untuk maju ya, untuk sangat maju. Itu definisi dari filosofi anak panah lah kalau menurut saya. Tapi di iklan ini cerita baru nanti ya. Di iklan itu saya pernah lihat iklan, kalau menurut saya inspiratif dulu. Itu dia pelari gitu ya, pernah dengar perlihat kan? Dia pelari, ibunya pelari, kemudian sedang menguji atau melatih anaknya ikut pelari, dan selalu kalah anaknya itu. Ya karena anak kecil kan, tapi terus aja berlari sehingga katanya supaya anak itu maju dan berhasil mengalahkan saya, tapi saya tidak harus mengalah, gitu loh saya. Jadi ada apa ya? Dia ngalahin saya bukan karena saya mengalah. Itu definisinya. Nah, itu berkat ini ya, berkat mungkin, tapi adaptif lah, pasti adaptif ya. Oh, anak kecil lari dengan orang tua yang mungkin sudah jadi juara, pasti jauh sekali tertinggalnya gitu lah. Tapi dengan adaptif mungkin tidak selalu tertinggal boleh, tapi tidak terlalu jauh, sehingga ada semangat si anak tersebut untuk mengejar gitu ya. Tapi kalau udah terlalu jauh sekali kan nggak, malas ngejarnya, nggak bakal kekejar. Tapi kalau 1 langkah 2 langkah di belakangnya anaknya, di belakang dia, itu mungkin sedikit lagi. Jadi apa nih, kalau di manajemen apa ya namanya ya, emosi atau manajemen stresnya itu di tempat terus gitu. Jadi selangkah lagi, dimotivasi terus gitu. Akhirnya suatu saat karena selalu selangkah lagi bisa mengalahkan tanpa ibunya mengalah. Nah, itu mungkin definisi lain. Boleh juga mundur 1 langkah untuk mencapai lebih cepat berapa langkah. Atau tidak mundur, tetap maju saya gitu. Untuk membuat siswanya maju, gurunya maju, kepala sekolahnya tidak mundur saya. Terus saja dia maju gitu. Jadi sekolahnya jadi itu kayak Ingarso Sungtulodo gitu. Di depan tuh memberi motivasi dan seterusnya, memberi contoh dan seterusnya, sehingga dia maju ke depan, guru-guru dan siswanya tetap maju gitu. Jadi tidak kelihatan ini, itu sama-sama maju. Mungkin itu definisi yang lain ya. Jadi ini pada dasarnya sama, untuk memotivasi bagaimana supaya siswa itu dan guru itu bisa lebih maju daripada itu. Ya, jadi tadi definisi ini mungkin dia pengen di belakang mendorong gitu ya, Tutur Handayani gitu. Ya, tapi definisi yang tadi yang saya itu Ingarso Sungtulodo di depan menarik gitu. Nih contoh saya. Gitu. Ya, itu tambahan nih. Oke, sedikit silakan. Baik, terima kasih Pak, luar biasa sekali. Oke, mungkin ini kesimpulan dari presentasi yang sudah kita laksanakan terkait perubahan kepemimpinan baru, bahwa
pimpinan sekolah itu harus mempunyai peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Karena pimpinan yang akan menentukan visi dan tujuan pendidikan sekolah tersebut. Kemudian juga pimpinan sekolah harus mempunyai wawasan yang luas serta mampu memberikan contoh kepada mitra pembelajaran, yaitu guru, siswa, dan juga lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiganya adalah pimpinan harus memberikan pengaruh positif terhadap guru, siswa, dan lingkungan pendidikan sehingga memunculkan pedagogi baru untuk perbaikan mutu pendidikan. Dan saat ini pembelajaran akan berjalan dengan baik serta mutu pendidikan meningkat dengan menerapkan teknologi di dalam pembelajarannya. Salah satunya adalah penggunaan perangkat teknologi untuk semua siswa. Oke, itu mungkin kesimpulan dari presentasi kita kali ini. Mudah-mudahan presentasi ini menjadi presentasi yang bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua bagaimana menjadi seorang pemimpin yang seharusnya terutama di dalam dunia pendidikan. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada semuanya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas atensinya ya. Hari ini saya pikir cukup ya. Karena Bapak Ibu mungkin hari ini baru jadi guru ya, nanti juga akan jadi pemimpin. Jadi saya pikir baik ya, merasakan jadi guru dulu, bahkan dulu jadi siswa ya. Oh jadi siswa gini, kemudian jadi guru gini, suatu saat pada saat jadi kepala sekolah, insya Allah lah ya, ke depan kepala sekolah itu akan berbeda daripada langsung jadi kepala sekolah. Tiba-tiba jadi kepala sekolah aja gitu. Karena punya anak yayasan gitu saya. Anak ketua yayasan yang langsung jadi kepala sekolah, tidak pernah jadi guru, itu akan berbeda kebijakannya daripada yang pernah jadi guru, pernah jadi waka, bahkan pernah jadi kepala sekolah. Akan lebih membumi lah kebijakannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, izin.